مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. شروط التيمم 7. الشرط الأول أن يكون بتراب، وشروط التراب أن يكون طاهرا لا نجسا، أن يكون طهورا لا مستعملا، أن يكون خالصا لا مختلطا بغيره ولو قليلا، أن يكون له غبار بحيث يلتصق بالعضو. الشرط الثاني أن يغسله، أي أن يغسل التراب. الشرط الثالث أن يمسح وجهه ويديه بضربتين. والشرط الرابع أن يزيل النجاسة أولا، لأن التيمم طهارة ضعيفة. الشرط الخامس أن يجتهد في القبلة قبله عند ابن حجر، أي أن يعرف جهة القبلة قبل التيمم، ولم يشترط ذلك عند رملي. الشرط السادس أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. الشرط السابع أن يتيمم لكل فرض، فلا يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، ويجوز له أن يجمع بين الفرض العيني والفرض الكفائي، وبين النوافل والفروض الكفائية. وخطبة الجمعة كالفرض العيني عند ابن حجر خلافا للرملي كما سيأتي. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari kitab Al-Aham, mukhtasar kitab Tagrir, Tagrirat As-Sadidah, pengarangnya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad dari guru kita Al-Habib Zain. Di dalam bab tayammum, pasal syarat tayammum 7 perkara. Syarat yang pertama adalah dengan debu, nggak boleh dengan yang lain-lain, misalnya dinding atau yang lain-lain, tidak, mesti pakai tanah yang berdebu. Syarat pertama yang itu. Syarat yang keduanya, dia harus menepuk, niatnya untuk menggunakan tanah tersebut dengan pemindahan tanah dari misalnya di bumi, ditepuk, dipindahin ke muka. Yang ketiga adalah dia mengusap wajahnya sekali, ya. Dan yang keempat, tangan kanan dan tangan kiri. Syarat-syaratnya sebelum-sebelumnya adalah dia misalnya ada najis, mesti dihilangkan najis dengan istinja batu misalnya, kan nggak ada air. Yang kedua, dia harus masuk waktu dulu, masuk waktu. Nggak boleh belum masuk waktu dia nyari. Zuhur dulu baru nyari. Misalnya asar dulu baru nyari air dulu. Nggak ada air baru tayammum. Lalu setelah dapat air, nggak dapat air, tayammum, cari kiblat. Kiblat kemana? Itu juga syarat-syaratnya di dalam bertayammum. Setelah masuk waktu, tadi dia izalatun najasah, ya, masuk waktu, dia cari kiblat untuk bertayammum sholat karena pengganti dari wudhu. Dan setiap satu fardu satu tayammum. Setiap bohor tayammum, asar satu tayammum lagi, maghrib tayammum lagi, isya tayammum lagi, dan begitu seterusnya. Masuk bohor, bersihin dulu najis, nggak ada air, pakai batu. Yang kedua, tunggu masuk waktu dulu sampai beduk bohor, cari air. Nggak dapat air, baru kita cari air. Dapat air, cari kiblat, baru sembahyang. Satu fardu, satu tayammum. Nanti misalnya asar, begitu lagi. Usahanya dulu namanya. Usah, jangan mentang-mentang nggak ada air, udah nggak. Kali-kali ada yang bawa air, kali-kali ada tanda-tanda air, ya. Izalatun najasah lagi. Terus dia tungguin masuk waktu asar dan cari air, usaha. Nggak dapat baru tayammum. Mau sembahyang, cari kiblat dulu. Begitu, ya. Syarat-syaratnya yang 7, tanah
yang tahir, nggak boleh tanah yang najis bercampur dengan kotoran kambing atau kotoran kuda onta kalau zaman dahulu, atau yang bercampur dengan debu, bercampur dengan semen, bercampur dengan kapur, bercampur dengan keramik, nggak boleh ya. Yang berdebu, yang diayak ya, yang betul-betul lembut kayak bedak, nggak boleh kasar ya. Muka kita rusak nanti. Dan yang nggak boleh musta'mal, yang sudah dipakai, maka kalau kita pintar, nampan kita taruh debu, kita tepuk di situ, kita keluarin di sini, pakainya di sini. Jadi nggak jatuh di situ lagi. Jangan di tengah nampan kita pakai, jatuh lagi ke nampan. Akhirnya jadi jangan. Ya. Nggak boleh bercampur dengan segala sesuatu tadi. Pasir bercampur dengan kapur, bercampur dengan karbit, bercampur dengan keramik dan lain-lain. Nggak boleh. Ya. Bersih tanah murni. Ya. Memindahkan dari bumi ke tangan sampai ke muka. Nggak boleh main begini aja diusapin. Nggak boleh. Mesti ada gerakan dari tanah menepuknya, pindahin ke muka. Nah itu syarat-syaratnya. Yang pertama lagi dia bersihin najasah dulu, ya. Dibersihin najasah. Ya. Misalnya tadi nggak ada air, dia pakai batu. Ya, batu istinja sementara daripada nggak ada air, gantinya batu. Dia stanji bi thalathati ahjar, dia istinja dengan 3 batu. Begitu juga dia yuzilan najasah lianna tayammum taharah dhaifah. Tayammum itu bersuci yang lemah, dia enggak kuat. Dengan dia menggunakan pengganti dari air, jadi lemah, dia enggak kuat. An yajtahida fil qiblah qablah, dia mencari dulu arah kiblat sebelum dia sembahyang, tentunya jelas ya. Kampung lain dalam musafir, tentunya dia misalnya di sahara, di gunung pasir, dia nggak tahu kiblat, cari dulu kiblat. Ya, boleh dicari kiblat, udah paham, udah tahu, dia tayammum langsung ya. Qabla tayammum, mencari kiblat dulu ya. Yang selanjutnya lagi yang yakunat tayammum ba'da dukhulil waqt. Oh. Masuk waktu dulu, zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Sebelumnya tadi najis dulu, dari situ langsung dia mencari kiblat setelah masuk waktu ya. Dan dia sembahyang. Nah. Karena darurat pemakaian debu pengganti air wudu. Daruratnya qablalu dukhulil waqt. Sebelum masuk waktu dia nggak boleh bertayamum untuk sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunnah boleh. Misalnya dia mau sembahyang sunnah, dia mau baca Quran, ya boleh dia tayamum. Tapi kalau untuk sholat 5 waktu mesti setelah masuk waktu. Yang sembahyang duha jam 9 boleh. Karena bukan wajib, duha sunnah. Kalau yang sembahyang wajib mesti masuk waktu. Zuhur tungguin masuk waktu zuhur. Nggak boleh seperti katanya orang yang istihadah, perempuan yang sering salisul dam, yang sering keluar darah, salisul bol, dia harus beristinja setelah masuk waktu. Kalau sebelum waktu, entar bocor lagi, entar nentes lagi, kencing lagi. Supaya dia memudahkan dirinya karena darurat. Azan dulu, masuk waktu dulu, azan, udah tahu kiblat, langsung berwudu. Kalau yang tadi ada air. Tapi dia dalam keadaan lagi mencret melulu, lagi kentut melulu, lagi darah melulu perempuan. Maka dia sembahyang sendiri. Dia nggak boleh berjamaah karena dia dalam keadaan darurat. Inda darurat tubihul mahdurat. Kalau dalam keadaan ya, dia dalam keadaan darurat ya, yang mana dia nggak bisa menahan segala sesuatu ya, dengan sengaja-ngaja buang-buang air, sengaja nggak bisa ditahan,
Begitu juga keluar darah, maka itu dimudahkan yang mana yang susah. Selagi dia mau sholat 5 waktu, masuk waktu dulu. Kalau yang lain boleh sebelum waktu. Asyartu sabi'an yatayammam li kulli fardhin. Ya, syarat yang terakhir dia bertayamum setiap waktu sholat. Wala yajuz an yajma' baina fardhain. Ya. Enggak boleh walaupun dia sembahyang mau 2 setiap satu waktu fardu ya, ain yang mana dia sembahyangnya untuk 5 waktu jadi 5 kali tayamum. Misalnya mau jamak mau qashar, 2 jadinya. Mau jamak mau bayang qashar, menjamak tayamum dulu yang pertama, nanti tayamum lagi karena 2 sholat walaupun digabung ya. Tetapi kalau misalnya dia mau sembahyang jenazah cukup dengan 1 tayamum karena jenazah fardu kifayah. Dia mau sembahyang misalnya ba'diyah boleh, mau sembahyang tahiyatul masjid boleh. Karena semuanya sunnah. Kalau sembahyang wajib mesti sendiri tayamumnya, enggak boleh digabung sama yang lain walaupun dia qashar atau jamak. Wa bainan nawafil wal furudul kifaiyah, ya, enggak boleh dicampur ya. Salat yang mana dia mau sembahyang misalnya syibhus shalah yaitu sembahyang jenazah ya. Wa yajuzu an yajma'a bainal fardhi 'aini wa fardhi kifai wa bainan nawafil wa furudul kifaiyah. Misalnya sembahyang jenazah boleh, mau sembahyang ba'diyah boleh, mau sembahyang witir boleh, mau sembahyang apa saja boleh, duha boleh. Karena sembahyang jenazah itu martabatnya sama dengan sunnah. Dengan sunnah. Baca Quran sunnah. Mau masuk ke masjid ditayamum sunnah juga tahiyatul masjid. Tapi kalau giliran yang wajib 5 waktu nggak bisa, mesti 1 kali tayamum batal. Nanti sholat yang wajib lagi dia bertayamum lagi. Sama katanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat dimasukin sholat zuhur seperti sholat zuhur. Kenapa? Dia harus dalam keadaan bertayamum. Karena di waktu ada air pun khutbah Jumat dia harus berwudu. Dia berwudu, nggak boleh dia nggak berwudu. Khutbah Jumat, ya, walaupun katanya sholatnya sholat Jumat, tapi nggak boleh batal. Dalam keadaan dia khutbah, dia udah tayamum untuk sholat dia jadi khotib, nggak boleh batal juga. Mentang-mentang nggak ada air, kentut aja deh pakai tayamum, nggak bisa. Kalau dia batal, dia harus bertayamum lagi. Sampai begitu kemuliaannya tayamum. Furudut tayamum khamsatun. Rukun tayamum ada 5. Tuh yang pertama naglut turab, memindahkan debu tersebut. Tahmilut turab min ay makan, dari mana saja, misalnya dari debu tadi, dari nampan, dari tanah langsung, dari tembok misalnya yang bertanah. Kemana? Ke wajah dulu. Terus yang kedua ke tangan. Dengan diiringi dengan niat nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Aku berniat tayamum untuk membolehkan kewajiban aku sholat, pengganti wudu. Istibahah shalah. Kenapa? Lianna tayammum la yarfa'ul hadath. Karena tayamum bukan mengangkat hadas. Kalau wudu mengangkat hadas. Nawaitu tahara liraf'il hadath, wudu. Nah, membersihkan hadas ya. Kalau tayamum enggak, debu. Dia pengganti wudu hanya untuk sholat ya. Istibahah fardhus shalah. La yarfa'u hadath, innama yubih ma kana muharraman 'alal muhdits. Yang mana dia dibolehkan tadinya dia enggak boleh dalam keadaan berhadas ya. Tatkala dia tayamum ya, dia dilarang apa-apa yang dalam keadaan dia berhadas ya. Yubihu makana muharraman 'alal muhdits ya. Dibolehkan yang tadi enggak boleh bagi dia, yang haram bagi dia setelah dia tayamum dia diringankan. Ya. Enggak terlalu berat bagi yang tayamum. Tayamum ringan, darurat.
lemah, ya, bukan seperti air, ya, bukan seperti air. Waktuha la budda min qarnin niyya bin nafal, bin nagl. Niatnya waktu menepuk tanah, dari tepukan tanah sampai ke wajah. Nawaitu tayammum al-istibahati fardhu shalah, dari tepukan sampai ke muka. Ya. Seperti air, waktu kita mau niat wudu dengan air sampai kita bawa air ke muka, disitulah nawaitu taharah lis-shalah, nawaitu wudu lis-shalah. Jadi ada gerakan memindahkan dan membarengi, menyertai niat wajah di tayammum, ya. Ma'as tidamatiha, dia ingetin dalam dua rukun daripada tayammum, muka dan tangan. Walaupun di tangan nggak usah lagi ngucap, ingat aja, ya. Tawamin itu niat bahwa dia dalam keadaan bertayammum. Ila masyi syai'in minal wajhi, sampai tadi dari niat pertama ke muka, ya, dia ingetin itu dawamin itu niat, dia hadirin, dia niatin, dia ingat bangsa waktu ke muka. Di tangan sudah dia bukan mengucap lagi daripada niatnya, cukup di muka sekali. Darajatut tayammum fi niyati thalatha, niyatu istibahah fardhus shalah. Tuh. Bagaimana macam-macam niat tayammum itu? Yang pertama untuk membolehkan dia mengerjakan sholat wajib. Atau fardhu tawaf, karena tawaf juga katanya syibhus shalah. Dia mau tawaf nggak ada air. Ya. Nawaitu tayammum al-istibahah fardhu tawaf. Aku niat bertayammum mengganti wudu untuk menjalankan tawaf. Ya. Karena tawaf mesti pakai wudu. Nggak ada wudu, nggak ada air, tayammum juga. Niatnya membolehkan sementara ganti wudu. Maka hanya satu, fayastabihu biha fardan wahidan, yang dibolehkan hanya fardu satu tadi, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Tetapi wa jami'al nawafil wa jami'a ma yaftaqu ila tayammum, dan yang lain masuk, sholat sunat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, ya. Begitu juga sholat apa saja, misalnya sholat istikharah, sholat duha, sholat witir masuk, ya. Megang mushaf, ngangkat mushaf, ya. Sujud tilawah, sujud syukur masuk semuanya. Sembahyang jenazah masuk semuanya itu. Cuman yang 5 waktu doang. 5 waktu itu namanya sholat fardu, satu tayammum satu kali. Kalau yang lainnya sunnah, masuk ke satu kali tayammum untuk semua sunnah boleh, asal diiringi dengan sembahyang wajib. Tayammumnya untuk sembahyang wajib, kuat jadinya niatnya tayammum untuk sembahyang zuhur. Setelah itu dia mau sembahyang ba'diyah, mau sembahyang qabliyah, mau sembahyang jenazah, mau misalnya tadi dia khutbah Jumat, mau dia apalagi tawaf, ya, semuanya itu boleh setelah dia mengerjakan satu tayammum yang wajib, megang mushaf, sujud syukur, sujud tilawah. Yang kedua niat istibahah salah, an-naflis salah, awit tawaf, aw salatil janazah. Kalau dia mau mengerjakan sholat sunnah saja, diniatkan sholat sunnah, dia udah sembahyang subuh, kosong, nggak ada sholat wajib lagi, ntar zuhur, tunggu lama. Nah, ini mau sembahyang duha, udah niat tayammumnya untuk istibahah salah. Nggak dibilang fardhus salah. Kalau fardhus salah artinya yang wajib. Kalau sholat saja, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat apa lagi, tasbih maunya dia sembahyang, boleh. Istibahah salah, nggak disebut fardhu salah. Atau naflis salah, atau sholat sunnah. Awit tawaf, dia lagi antara jam 9 pengen tawaf, dia tayammum, niatnya tawaf. Ya. Kalau udah niat yang sunnah, segala sunnah boleh, sama. Ya, begitu juga kalau dia niat yang wajib, masuk yang sunnah, yang kecil-kecil. Fayastabihu jami' as-salawat ma'adal fardhal aini. Boleh semua sunnah-sunnah salat dikerjain. Hanya yang fardhu ain, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Niat yang hanya dia minta niatnya tayammum untuk megang Quran doang. Ya. Maka niatnya rendah tuh. Tadi niat salat, enggak dibilang fardhu salat. Segala salat masuk. Tapi dibilang ane mau tayammum megang Quran doang. Quran jatuh mau diangkat supaya jangan diinjak-injak.
Dia tayamum buru-buru, dia pegang itu. Niatnya untuk apa itu? Megang Quran. Rendah itu. Yang ketiga dia. Maka dia nggak boleh katanya sholat wajib dan sholat sunnah. Karena dia mintanya apa? Niatnya untuk megang Quran. Atau untuk baca Quran. Atau untuk ngangkat Quran. Atau untuk sajadah tilawah. Atau sajadah syukur. Fayastabihu ma jami'a waftaqir latayum ma'ada salati fardan. Enggak boleh karena niatnya rendah, dia enggak boleh ke tayamum yang tinggi, yaitu salat wajib atau salat nafil. Hanya dia niatnya tentang memegang Quran, mengangkat Quran dan lain-lain. Berat gitu ya. Terakhir mashul wajhi kullih. Memasuh semuanya betul. Kita dari muka sampai sekedar membedak, jangan diucek-ucek. Ya. Tayamum terbuka tangan kita semuanya, kita masukin semua begitu. Ibaratnya jari-jari ke pinggir-pinggir semua. Jangan diucek-ucek enggak ya. Wala yajibu isal turab bila manabiti sya'r. Kalau ada yang rambut enggak boleh kita masukin ke pori-pori rambut, enggak wajib. Ya. Enggak wajib. Itu daripada niat-niat darajatun niyatut tayammum. Wallahu a'lam. Sampai ke halaman 58 di atas. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil gutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan Rabbana aslih lana kulla syu'un minkal uyun kulla duyun Rusulul manun waghfir istur wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana alil kirami syurafa wa ala sahbil nahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حسبنا الله ونعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب